Selamat malam teman-teman. Kita di sini mau berbagi sedikit pengalaman kurang menyenangkan di masa kecilnya Wisnu. Jadi dulu dia pernah nggak naik kelas gara-gara hampir dibawa ke dunia lain ya. Iya. Penasaran? Langsung aja kita dengerin ceritanya dari orangnya langsung. Jadi awalnya gimana sih, lu bisa sampai hampir dibawa ke dunia lain gitu? Ceritanya sebenarnya sudah lama ya. Udah berapa tahun berarti ya? Pokoknya waktu gua kelas 3 SD dah. Kelas 3 SD kejadiannya. Jadi ceritanya awalnya tuh gua bertiga sama teman gua ya. Itu tuh hari Jumat. Kita tuh mau Jumatan nih. Tapi kita nggak Jumatan. Kita malah ngecot istilahnya. Kalau Sundanya ngecot, kabur lah. Kita tuh malah main ke SD. Sekitar pukul berapa ya, jam tengah 12-an lah kita tuh main. Yang awalnya tadi mau Jumatan malah main ke SD. Nah biasalah mainan anak kecil di SD, ngapain aja gitu kan, bercanda-bercanda atau apalah. Nah, kita tuh mainnya tuh di ini kan ini SD gue ya, ini kantor guru. Nah sebelah kantor guru tuh ada kolam kecil. Di SD biasanya ada kan kolam-kolam kecil gitu tuh. Ya buat ikan lah ya. Nah iya, tapi si kolam itu keadaannya lagi kosong, kering, gak ada airnya, bulat gitu kan. Nah kita tuh lagi main di situ, lagi duduk-duduk di kolam itu, ngobrol-ngobrol biasa kan. Nah terus gak selang lama, sekitar jam 12-an, orang lain Jumatan kan, kita tetap main jam 12. Terus kita di SD tuh ada pohon jambu sebelah, pokoknya agak jauh deh dari SD itu. Setelah main di dekat kolam itu tuh, kita bercanda-bercanda di kolam itu, di bulatan kolam itu kering kan tuh, main lah ngambil jambu gitu. Tapi bukan jambu kita, jambu orang. Nah anak-anak kurang ajar sebenarnya ya. Orang lain Jumatan, kita maling jambu gitu. Maling jambu kan, nggak ngomong dulu sama orangnya, pokoknya anak kecil langsung aja ambil kan. Nah teman gue berdua manjat pohon jambu itu buat ngambil si jambu itu kan, manjat berdua tuh. Nah gue di bawah, gue pakai gantar. Bahasa Indonesia gantar apa? Galah. Iya, gue pakai galah kan, dari bawah ngambilin jambu kan. Dapat satu makanin, dapat satu lagi makanin lagi. Nah selang di situ tuh tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa istilahnya, nggak kena apa-apa, nggak ada apa-apa. Tangan gue tiba-tiba berdarah sebelah kiri. Tangan lu berdarah? Iya berdarah, kayak yang luka apa ya, luka sebet kena pisau gitu tuh, tiba-tiba berdarah aja. Lah gue di situ, lah kok ini kenapa berdarah ya? Terus teman gue pada turun, kenapa lu kok berdarah sih tangannya? Padahal nggak kena ranting atau kena apa. Iya nggak kena apa-apa. Terus gue juga nggak naik kan, nggak naik pohon itu, nggak kena gala juga, pokoknya nggak kenapa-napa tangan tuh, tiba-tiba berdarah. Kata teman gue, ya nggak tahu, pokoknya udah lap aja deh. Ya udah gue lap kan, terus lanjut makan jambu kan. Terus selesai, orang lain selesai Jumatan, nah kita masih di situ. Terus kita pulang. Jadi pura-puranya kita tuh Jumatan ke orang tua, tapi sebenarnya kita main. Kampret kan tuh anak bertiga tuh, termasuk gua aja. Udah pulang kan. Kita tuh tengah 1 kan habis Jumat. Selesai Jumatan. Kurang lebih jam segitulah, jam 1 kita pulang ke rumah masing-masing. Biasalah pulang, mandi, makan, nonton TV. Sekitaran jam 4 sore gua tuh di situ tuh keadaannya kayak capek ya. Selesai makan, selesai ngapa-ngapain, nonton TV, capek, tidur kan. Kata nyokap gue suruh tidur kan. Nah jam 4 tuh gue tidur, jam 4 sore tuh tidur. Nah
pas tidur itu tuh gua mimpi sesuatu tuh. Pokoknya mimpinya dibilang aneh absurd ya mimpinya. Jadi si mimpinya di rumah gua nih, tapi di luar. Keadaan cuacanya lagi hujan gede sama ini apa namanya tuh, kabut. Hujan gede berkabut, gua lagi di luar. Mimpi gua Di mimpi lu. Iya. Terus gak lama di belakang gua ada dua orang yang berpakaian ala jubah gitu kan, jubah hitam ala istilahnya Grim Reaper di film-film gitu tuh, jubah hitam. Gua lihat kan, tapi mukanya tuh nggak kelihatan, mukanya hitam gitu. Oh jadi nggak ada mukanya ya? Nggak ada Dia muka. nggak ada. Pokoknya jubah nyerupai kayak Grim Reaper gitu ya, gue kan nggak tahu ya kan. Itu ininya hitam semua. Nah dia tuh pertama tuh megang tangan gua kan. Gua tuh posisi tuh lagi di rumah, lagi dekat gerbang. Rumah gua kan ada gerbangnya tuh. Iya. Gerbang buat masuk. Iya, gerbang ke teras depan nah, kan. Itu posisi di mimpi lu. Iya, posisi di mimpi gua lagi megangin gerbang. Terus si dua orang itu megang tangan gua. Nah, si dua orang itu berusaha narik gua entah mau kemana kan, tapi dia tuh ngomong apa ya, ayo ikut kami Iya, ke tempat kami. Iya, kayak nyuruh lu pergi sama dia gitu ya. Iya gitu, Ngajak lu sama dia. ngajak gua, ayo ke tempat kami, ikut kami, kata mereka berdua tuh sambil narik tangan gua di situ tuh masih kekeh nggak mau ikut dia, masih megang si gerbang itu, gerbang rumah gua itu. Tapi pas gua bangun, udah mimpinya kan gitu doang ya kan. Nah pas gua bangun sekitaran jam berapa bangun? Sekitaran gua lupa nih, sekitaran jam berapa, jam 11 malaman lah. Gua tidur tuh dari jam 4, bangun jam 11 malam. Berarti pas maghrib lu Enggak. Gua maghrib gak bangun. bangun, isya juga gak bangun, sholat juga enggak. Itu tuh bener-bener tidur tuh pules banget Dari sore itu sampai malam. iya. Tapi dari tidur itu gue mimpi itu. Nah tapi ada tapinya nih. Pas gua bangun kan jam 11-an kan, bangun jam mata lah, gua lihat kok banyak orang gitu. Di situ ada bapak gua, ada ibu gua, ada kakak gua, terus ada ustad. Oh, langsung ada ustad di situ. Iya, langsung ada ustad desa gua lah, ada ustad gitu kan. Lah kok gua bangun kok banyak orang ya, gua sempet kaget kan, ada apa sih, kan lagi tidur kaget gitu kan, tiba-tiba bangun udah banyak orang aja kan. Terus gua nanya ada apa, terus nggak ada yang jawab, tapi malah nih air minum. Terus gua kaget, bangun tidur dikasih air ya. Ya udahlah. Air apaan yang dikasih? Nggak tahu, Air biasa. gua belum ngomong ya, langsung gua minum. Tapi gua minum tuh berasa penuh di sini tuh. Gua nggak mau minum, berasa penuh di sini, udah penuh gitu. Terus gua muntahin lagi air itu, terus diambilin air lagi nih, minum lagi, pokoknya harus diminum gitu kan. Ya udahlah, yang kedua kalinya gua paksa minum, akhirnya ketelan minum kan. Ya di situ baru tuh diceritain sama ibu gua. Jadi gua kan nanya, kenapa kok banyak orang, terus Ada ustad segala gitu. Ya, ibu gua cerita, jadi gini, tadi kamu tuh istilahnya ngigo, kamu tuh pengen keluar jam 11 malam tuh, pengen keluar, kamu tuh pengen ke SD tadi yang lu main. yang gua main, kata ibu gua tuh mau ke SD malam-malam ngapain,
gak tahu, katanya kamu tuh disuruh ke sana, suruh ke SD kamu tuh. Jadi kamu tuh ngeberontak terus-terusan pengen keluar, tapi sama ibu sama bapak ditahan, gak boleh keluar. Gue tuh ngeberontak jadi di situ tuh. Terus itu berarti lu malam hari ya pas Malam. Nah, mau keluar? baru gue tuh ngomong kan, Bu, tadi tuh Wisnu tuh ini apa, mimpi apa, kata ustaznya juga tadi mimpi apa gitu kan. Mimpi apa? Tadi tuh mimpi di luar rumah hujan gede, terus kabut juga kan, lagi megang gerbang Wisnu tuh, terus ditarik sama 2 orang, tapi 2 orang itu tuh pakai jubah hitam, terus mukanya ketutupan hitam semua juga gitu kan. Oh, jadi itu mimpinya. Iya, jadi si Wisnu tuh ditarik-tarik, suruh katanya ikut kami ke sana gitu, kata si 2 orang itu tuh. Gue cerita ke ibu gue sama ustad, terus ngomong kan, kata ustadnya, mungkin anak ini kesambet katanya kan. ya istilah orang-orang dulu lah. Iya, jadi sontak lah gue pikir kan, berarti di dalam mimpi sama Rina itu nyatu, istilahnya nyatu lah. Iya. Jadi si gerbang itu orang tua gua yang gak mau gua keluar, dan si 2 orang yang pakai jubah itu diri gua yang pengen ke SD itu. SD. Tapi di mimpi lu yang pegangin gerbang, tapi di dunia nyata orang tua lu yang pegangin lu. Nah, ibaratnya gitu. Ibaratnya gerbang itu orang tua gua, sementara si yang pakai jubah itu diri gua yang berusaha pengen keluar, ngeberontak ke SD, keluar jam 11 malam tuh. Itu jadi mimpinya istilahnya nyata, tapi di mimpi beda, cuman alurnya Ya, sama, nyambung lah ya. nyambung gitu kan. Aku gitu kata gua. Mungkin awalnya kan nggak percaya kan, bukan cuman ngigo doang mungkin kan, karena mimpi kan Ya. aneh-aneh lah Mungkin gitu kan. lu gara-gara capek ya. Iya, habis gara-gara ini capek tuh. jadi kemana-mana pikirannya kan mimpi doang. Udahlah mimpi doang tuh. Terus udah kan ustaznya, udahlah nanti juga sembuh kata ustaznya kan. Udah, ini airnya diminumin, airnya dikasih sebotol tuh, botol kecil lah, tapi di dalam airnya tuh ada kertas gitu loh, mungkin ada baca-bacaan ayat suci Al-Quran mungkin kan, kalau biasa buat orang kesambet kan dikasihnya Iya. gitu kan. Iya, udah langsung gitu. Terus gue tidur lagi kan, terus udahlah pada tidur kembali kan. Udah mungkin ya udahlah besok juga sembuh kan, mungkin gara-gara main di SD kan gitu Ustaz kan, tengah hari gitu kan, tengah hari mana Jumat kan yang harusnya Jumatan malah main ya gue lah ya, paling dimarahin sebentar kan. Udah terus tidur lah sekitar jam 11:30 gue tidur lagi, selesai pada pulang kan Ustaznya dengan juga. Sekitar jam berapa ya, jam 1:30 gue lagi tidur, tiba-tiba ada suara aneh, ada suara anehnya. ada suara cewek ketawa. Itu di mimpi lu apa di dunia? Itu nyata ada suara cewek ketawa. Entahlah itu di mananya, dekat rumah atau jauh, tapi itu tuh suara itu tuh berasa dekat banget gitu, suara cewek ketawa itu Bisa tuh. di samping lu. Iya, berasa di samping gua si cewek ketawa itu. Sontak gua langsung bangun lah, lagi tidur langsung bangun kan, kata gua ini cewek siapa yang ketawa kan, nggak mungkin tetangga malam-malam ketawa gitu kan, mana ketawanya serem mungkin kan, bukan mungkin, emang ketawanya serem gitu ketawanya, kata gua siapa ini ya. Sontak gua bangun langsung kan. Nah, posisinya ada abang gua tuh di ruang TV lagi nonton TV, biasa kan dia begadang kan nonton TV. Terus gua tanya, temenin tidur gitu kan, temenin tidur kenapa? Enggak, gua tuh nggak nanya bang ada suara cewek,
cewek ketawa, gue nggak nanya gitu. Terus lu nggak bilang juga lu dengar suara Enggak, itu? gue nggak bilang juga ke abang gue. Abang gue juga nggak dengar suara itu, jadi si suara itu gue doang yang dengar gitu. Ya udahlah, kata gue, mungkin halusinasi, mungkin kan gue kedengeran gue, mungkin kan masih positif lah, stay positif gitu kan. Ya udah, akhirnya minta temenin abang gue tidur, minta temenin gue tidur sama abang gue. Bang, temenin lah tidur gitu. Udah tidur akhirnya kan. Udah keesokan harinya biasa lah, aktivitas biasa kan, bangun, sarapan, mandi, berangkat sekolah, pulang, main, biasa. Selang 1 minggu dari kejadian itu ya, tiba-tiba tangan gua yang tadinya berdarah tuh, yang habis maling jambu dan main di dekat kolam SD itu, si tangan tuh tiba-tiba bengkak. Lu tahu kayak nanahan nggak? Kayak nanahan gitu tuh. Iya, bengkak gitu. Bengkak itu Kayak bisul. Nah, kayak bisul gitu di tangan kiri ini nih. Bisul gitu, kata gua, lah ini kenapa ya? Kok kayak bisulan ya? Disebut bisul, bukan bisul ya kan? Disebut tanah, ya gak ada kuning-kuningnya gitu kan. Mungkin kata gua, luka biasa kali, mungkin kutu air mungkin kan. Anak kecil lah, gak tahu kan, masih awam istilahnya kan. Kata gua terus nanya ke orang tua gua tuh kan, "Mah, ini kenapa?" "Oh, ini mungkin kayaknya bisul," kata orang. "Bukan bisul apa, nanahan," katanya. "Nanahan," kata gua, "Nanahku gini." "Iya, nanahan ini." Terus, Tapi lu sempat cerita nggak pas lu main di SD tuh lu luka lu gitu? oh enggak. Jadi pas lu bisul baru, bukan bisul sih, apa namanya? Bisul Itulah ya. kayak istilah ya, kayak nanahan Iya. gitulah. Pas itu baru lu ngomong ke orang tua lu. Itu Iya. pertama kali lu ngomong. Pertama kali gua ngomong itu, gua nggak ngomong pas luka gua main di SD itu pas hari Jumat, enggak, gua ngomong. Pas gua luka kayak nanahan gitu, gua baru ngomong, "Ma, ini kenapa?" "Oh, ini mah katanya nanan dok," kata gua. "Nanan kok gini?" "Udah, ntar obatin lah, nanti juga sembuh." Diobatin pakai ini parutan apa namanya, panglai itu, ke bahasa Indonesia panglai ya, kayak modelan apa ya, Ya udahlah, pokoknya Ya, pokoknya iya, itu lah. pokoknya itu. obat herbal Iya. lah, biasa di kampung-kampung kan. Nah, Parut terus dibalurin di sini kan. langsung diperban. Nah, enggak diperban, diperban. cuma di Dibalurin doang. Ya, udahlah. Tapi udah diobatin gitu nggak sembuh-sembuh. Tapi makin hari tuh makin gede si benjolan ini tuh. Makin gede gitu. Makin hari udah berapa minggu ya? 2 minggu nambah gede. Jadi udah menjentol ini. Ada nanahnya juga, kuning-kuning. Oh, sekarang mulai ada nanah. Yang pertama yang gak ada nanah, sekarang ada nanahnya. Ada nanahnya. Gue ngomong, wah ini mah nanahan kan. Tapi kata gue, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gini kan. Kok tiba-tiba nanahan gitu kan, penyakit mungkin kan. Terus gue nanya, ini kenapa mah kok malah tambah besar ya? Oh iya, kata orang tua juga. Terus ya mutusin buat ke puskes terdekat lah. Kalau ya secara medis ini kenapa gitu? Iya, nanya lah ke puskes. Terus udah kita ke puskes sama ibu gua kan, berdua nanyain, berobat lah, kenapa gitu. Katanya biasa, Kata si kata si bidan apa? Bidan, Bidan, puskes kan, bidan, kata bidan itu. Udahlah, kasih obat doang kan. Kasih obat, ya, minum lah biasa 3 kali sehari. Sebelum tidur juga minum. Sama dikasih salep Buat balosin, buat diolesin gitu. Udah kan, udah tiap hari minum obat itu kan. Tapi setelah ke bidan itu sama juga, obatnya udah habis. Si apa namanya yang buat oles, salepnya habis, obat habis, nggak ada sembuh juga, nggak ada nggak ada perkembangan juga, sama aja, malah makin gede juga. Oh, jadi tiap hari tuh makin gede Iya. si benjolan itu. Si benjolan itu tiap hari makin gede, bukan malah makin mengecil gitu.
Terus akhirnya ngomong lagi sama orang tua gue juga kan ya ngomong lah, kok makin gede gitu Nu ya. Ya udah akhirnya kita ke dokter yang deket juga kan, sekitaran ya kecamatan yang beda lah gitu. Ke dokter juga, diperiksa juga, kata dokternya ya ini penyakit biasa gitu. Sama kayak pas di puskes ya. Iya, sama kayak gitu. Infeksi mungkin kan. Dikasih obat lagi, dikasih salep lagi kan. Terus akhirnya udah pulang lah, minum obat lagi itu sampai habis, salepnya juga sampai habis balurin. Tapi tetap nggak ada reaksi dari dokter kedua. Akhirnya pindah dokter lagi kami. Kita tuh orang tua gua akhirnya ke dokter yang agak jauh lah. Oh ya mungkin dokter ini nggak cocok lah gitu. Cocok mungkin karena kan pikiran orang tua gue berobat tuh cocok-cocokan dokter kan. Kalau di kampung tuh cocok-cocokan dokter ini. Akhirnya pindah dokter lagi kan. Sama kata dokter itu juga, ya ini mah infeksi biasa lah ini mah. Gitu. Dikasih obat lagi, dikasih salep lagi. Dokter ketiga pun sama gitu lagi. Akhirnya minum obat lagi, baruin salep lagi, gak ada reaksi apapun. Itu tuh berarti udah berapa lama tuh sejak kejadian pertama lu main tuh? Berarti udah sebulan nih. Sebulanan ya? 3 mingguan lah. 3 mingguan. Ya karena kan minum obat juga kan gak sampai seminggu, paling berapa hari karena kan 5 hari ya. Penyakitnya juga kan penyakit kecil, jadi obatnya juga sedikit kan, sekitar seminggu lah. Berarti ke 3 mingguan lah. Keempat nih, satu bulan ya. Iya 1 bulan, tapi lu aktivitas masih normal pas itu masih normal. Lu nggak ngerasain apa-apa lagi? Enggak, jadi cuma sakit di lengan doang. Karena si nanahan itu sakitnya gitu. Kalau badan mah masih tetap biasa lah, gue aktivitas biasa. Iya, orang sekolah, iya kan biasa main gitu kan. Tapi si penyakit ini gak hilang-hilang. Bahkan di sebulan itu udah ke beberapa dokter juga gak mempan, gak ada reaksi apapun. Masih tetap sama, si benjolan ini masih tetap sama, malah makin membesar gitu, bukannya makin mengecil gitu kan. Nah akhirnya mungkin ibu gue kepikiran, mungkin karena ini kali ya, ingat omongan dari Ustadz yang pertama itu iya, ya. Karena pas gue main waktu Jumat itu, main ke SD itu kan, kepikiran di situ karena sambet mungkin kan, ada hal-hal berbau-bau mistis mungkin kan gitu kan. Akhirnya adalah kenalan kan, ibu gua kenalan ke orang pintar istilahnya kan. Ditelepon lah si orang pintar itu, suruh ke rumah. Nah pas si orang pintar itu ke rumah, dia bilang gua biasalah ngomong si orang pintar itu tuh. Ini kayaknya dia tuh tiba-tiba ngomong, padahal kejadiannya nggak tahu, tapi ngomong ini habis main di SD ya, kata seorang pintar itu kan, habis main di SD ya, kok gitu. Iya, sambil bingung kan, kok orang ini tahu ya, gue gak ngomong tapi dia udah tahu gitu. Iya, biasa, udah sih lihat kan, kata si orang pintar itu, ya ini sambet katanya. Kota gua sambet sampai sebulan gitu kan, sambet ini kan katanya, sambet kata dia. Terus dia tuh ngasih apa ya, nyuruh apa, yang buat kalau orang patah tulang tuh gips dikasih yang gips besi itu. Iya, gips dikasih gips, tapi gipsnya tuh ada balurannya lagi, pelepah pisang. Tahu kan pelepah pisang kan? Oh iya ya. Jadi tempel di sini, tapi si pelepah itu istilahnya udah dikasih bacaan-bacaan apa. Oh iya, sama dia biasa orang pintar lah gitu. Pintar gitu kan, gue juga di situ kurang paham lah, orang masih kecil kan. Dikasih itu, ditumpuk, terus dikasih gips juga. Terus gue dikasih air juga, air minum. Kayak yang pertama, air minum botol tuh dikasih bacaan juga, ada kertasnya di dalam air itu. Dalam botol itu tiap hari harus diminum katanya. Udah katanya ini nanti minum, terus gipsnya 2 hari sekali diganti, atau enggak kalau udah kering baru diganti kan.
kejadian itu yang biasanya gua aktivitas tiap hari, sekolah tiap hari jadi jarang. Kadang sehari sekolah, kadang 2 hari nggak sekolah gitulah, selang-seling istilahnya. Jarang sekolah, jarang enggak sekolah, kadang enggak Itu gitulah. kenapa lu sampai nggak sekolah? Apa ada rasa lain yang lu rasain, misalnya demam, pusing gitu? Enggak, yang ngerasa lain enggak, cuman sakit. Tapi lebih ke istilah malu. Lu Sekolah malu sama teman-teman lu? iya, kalau anak kecil kan biasa kan, kalau anak kecil dikecengin kan. Istilahnya gua dulu kecil kan si cupu lah itu, si cupu gitu kan. Udah kan, kita kan udah sembuh nanti juga tiap hari itu, minum air juga tiap hari gitu kan. 1 bulan itu udah dapet di ke-5 minggu. Minggu ke-5 berarti ini jadi 5, awal kejadian. setelah diobatin sama si orang pinter itu, tetap gak ada reaksi apapun, tetap sama. Oh iya, Makin hari dan makin lupa gua dari ke-5 minggu itu tuh ya, tiap malam nih sama kayak kejadian pas pertama kali gua kesambet. Kenapa? Jadi tiap malam sekitaran jam 12 sama jam tengah 1, tiap malam gua mendengerin suara dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku.